On a quest to discover the secrets of alien life that may lurk in the belly of a burning, roaring crater, George Karunas is about to attempt something no man's ever done before. Feeling comfortable? Roger that. You're looking good. How do you feel? Pada tahun 2013, seorang penjelajah asal Kanada bernama George Karunas mendapatkan plakat dari rekor dunia Guinness karena telah berhasil mencapai gerbang neraka. Meski terdapat kurang lebih 12 orang yang pernah berada di permukaan bulan, namun mencapai gerbang neraka merupakan prestasi yang dapat dilakukan hanya oleh Karunas. Karunas pertama kali mencoba mendapatkan izin untuk mencapai gerbang neraka pada tahun 2009. Akan tetapi, ia baru mendapatkan izin 4 tahun kemudian setelah memperoleh dukungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan National Geographic Society. Karunas kemudian berangkat menuju Turkmenistan dan mulai menjelajah salah satu hamparan padang pasir gurun Karakum di negara itu untuk menemukan gerbang neraka. Karunas akhirnya berhasil mencapai sebuah kawah dengan kobaran api yang terus menyala, yang oleh penduduk setempat dijuluki sebagai gerbang neraka. Kawah ini terletak di tengah gurun Karakum, yang merupakan salah satu gurun terluas di Asia Tengah dan secara resmi dikenal Kawah Darvaza. Penamaan Darvaza berasal dari nama Dewan Pedesaan yang terletak di tengah gurun Karakum sekitar 260 km di utara Asgabat yang berpenduduk sekitar 2000 jiwa. Kawah Darvaza memiliki luas sekitar 76 meter dengan kedalaman mencapai 30 meter. Pemandangan dan suara kawah yang telah menyala lebih dari 50 tahun membuat penduduk yang tinggal di sekitarnya merasakan ketakutan setiap saat, sehingga menyebut Kawah Darvaza sebagai gerbang neraka atau pintu neraka. Meski telah memuntahkan api selama lebih 50 tahun, akan tetapi asal-usul Kawah Darvaza masih dianggap sangat rahasia. Konon, Kawah Darvaza terbentuk karena imbas dari ekspedisi Soviet untuk mengeksplorasi gas alam pada tahun 1971. Pada saat pengeboran mencapai kedalaman tertentu, rig pengeboran secara tidak sengaja menghantam gua gas alam bawah tanah yang sangat besar, sehingga menyebabkan tanah di sekitar kawah runtuh dan mengubur seluruh rig pengeboran. Akibatnya, gas beracun mulai keluar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan mengancam lingkungan penduduk yang tinggal di sekitarnya. Untuk mencegah pelepasan dan menyebarnya gas beracun lebih luas, mereka membakar Kawah Darvaza dengan asumsi kebakaran hanya akan berlangsung dalam beberapa minggu. Akan tetapi, upaya mereka tidak membuahkan hasil, malah justru membuat api di dalam kawah semakin besar dan menyala hingga saat ini. Namun menurut ahli geologi lokal, Kawah Darvaza terbentuk pada tahun 1960-an dan tidak menyala sampai tahun 1980-an. Asal-usul yang tidak jelas dan belum pasti tentang Kawah Darvaza ditopang oleh keterbatasan Turkmenistan dari seluruh dunia yang dianggap sebagai negara paling terisolasi kedua setelah Korea Utara. Itu sebabnya Karunas memperoleh izin dari pemerintah Turkmenistan untuk melakukan eksplorasi Kawah Darvaza hanya setelah mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan media National Geographic Society, dan memerlukan waktu cukup lama serta proses yang sangat rumit. Selama beberapa tahun, Presiden Turkmenistan telah melakukan upaya untuk memadamkan api dan menutup Kawah Darvaza. Upaya Presiden didorong oleh fakta bahwa pada tahun 2022, Turkmenistan bertanggung jawab atas 184 peristiwa emisi metana super yang disebabkan oleh manusia, terutama dari kebocoran ladang minyak dan gas. Selain hidrokarbon dan komponen utama gas alam, metana merupakan gas rumah kaca yang mempengaruhi atmosfer planet dan suhu global. Meski karbon dioksida merupakan penyebab utama emisi global, namun metana 28 kali lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam merangkap panas di atmosfer. Metana memiliki masa hidup di atmosfer jauh lebih pendek dibandingkan karbon dioksida yang tetap ada di atmosfer selama antara 300 hingga 1000 tahun. Sedangkan umur atmosfer metana hanya 12 tahun.
Namun karena kemampuannya untuk memerangkap lebih banyak panas di atmosfer yang suhunya sekitar 80 kali lebih berbahaya dibandingkan karbon dioksida selama masa hidupnya, telah berkontribusi terhadap lebih dari 1/4 pemanasan global yang dialami oleh manusia. Turkmenistan adalah salah satu penghasil metana terbesar di dunia. Sebuah penyelidikan mengungkapkan bahwa kebocoran metana dari 2 ladang fosil utama negara ini akan mengakibatkan pemanasan global yang lebih besar dibandingkan seluruh emisi karbon Inggris pada tahun 2022. Oleh sebab itu, pada tahun 2010, Presiden Turkmenistan meminta para ahli untuk memadamkan api dan menutup lubang karena khawatir akan keselamatan warga di sekitar kawah. Akan tetapi, para ahli belum menemukan cara untuk memadamkan api, sehingga kobaran api terus menyala hingga saat ini. Akan tetapi, Gianluca Pardeli sebagai pendiri Soviet Tools mencium niat tidak baik Presiden dari rencana pemadaman api dan penutupan kawah Darvaza. Gianluca mengklaim bahwa rencana pemadaman dan penutupan kawah tidak dimaksudkan untuk menjaga lingkungan dan keselamatan warga, melainkan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Turkmenistan terletak di atas salah satu endapan gas alam terbesar di dunia, dan sumber daya ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara itu. Meski jumlah metana yang ada di bawah lubang kawah Darvaza tidak diketahui secara pasti, namun kobaran api yang membakar metana dan menyala selama lebih 50 tahun menunjukkan jumlah metana yang tidak sedikit, dan diperkirakan area kawah Darvaza merupakan tambang emas yang menggiurkan. Sehingga masuk akal jika Gianluca mencium niat tidak baik sang presiden.